Shalom jemaat semua, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh sama-sama hadir untuk melayani Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita semua tundukkan kepala sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan hari lepas hari Tuhan, hingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, mengurapi acara-Mu, ibadah-Mu dari awal hingga akhir ya Tuhan. Mengurapi setiap kami yang melayani Engkau Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan mengurapi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kalau ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, roh jahat yang berusaha menghalangi kami Tuhan dalam menerima berkat, setiap berkat-Mu Tuhan, kami satukan hati kami patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang saya akan ajak saudara akan membaca Alkitab untuk melanjutkan topik kita membahas tentang Roh Kudus, saudara. Dan lalu saya sudah mengajar sudah 2 poin ya, saudara. Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta dan Roh Kudus kaitannya dengan pribadi. Nah, kalau saudara yang ada ikut di online, saudara, ada kepotong ternyata di sana ya, mohon maaf ya. Jadi kayak begini kan, ketika sudah standby dia kepencet dikit ya, kayak saudara kalau video sudah video asik-asik ya, udah begitu dan ternyata nggak rekam gitu, salah pencet. Nah kemarin tuh makanya kalau saudara lihat di online tuh, saya ingat baru saya di Kejadian 6 atau apa yang tentang baiklah kita turun, tahu udah lompat di apa itu saudara, tentang tanda-tanda Roh Kudus atau ciri-ciri dia pribadi, sehingga langsung lompat itu ya mohon maaf ya, itu ada kesalahan kami di dalam merekam itu. Oke, sekarang kita akan masuk, saudara. Saya akan ajar saudara mengenai Roh Kudus, saudara, kaitannya dengan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Saudara sepaham ini ya, saudara. Jadi sehingga kita akan belajar ini. Kenapa kita mesti selalu saya konsep di sini kita belajar, saudara, karena memang begini, saudara, kita kalau belajar Alkitab, khususnya kita bicara sekarang Tuhan, itu baik Alkitab itu juga pribadi Tuhan itu sebenarnya kompleks, saudara, kompleks. Karena contoh begini, saudara, kita belajar kita punya tubuh saja, kita manusia ini, ya tentu kita tidak bisa ya, saudara. Kalau kita orang awam, mungkin ada dokter-dokter, mereka juga kalau belajar tubuh manusia itu sangat kompleks sekali. Makanya ada macam-macam dokter, saudara. Kita lihat, waduh, dokter ini, karena memang tubuh itu kompleks. Nah itu baru sisi manusia kita, saudara. Ya, belum kita saudara, kita bicara macam-macam lah, saudara. Kalau dokter bisa jelaskan itu ya. Manusia itu kompleks sekali dari sisi hormonnya, organ-organ tubuhnya, vitamin-vitaminnya, banyak sekali, saudara. Ya. Nah, apalagi kita bicara ini, saudara, itu baru saya bilang manusia yang kalau satu tubuh kita ini belum kita, apalagi kalau kita bicara Tuhan. Wah, kompleks sekali, saudara. Kompleks sekali. Makanya, saudara, pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, pergilah kamu menangkan jiwa dan ajarlah mereka. Nah, begini. Jadi Tuhan suruh ajar mereka. Yang memang kalau tidak diajar dia tidak paham. Makanya saudara, selalu saya gunakan konsep di sini ya, mengajar jemaat. Makanya kebanyakan saya kasih itu pelajaran supaya kita memahami. Oke, saudara ya. Sekarang saudara kita baca ayat Kejadian 1 ayat yang kedua. Kita masih belajar, saudara, tentang pribadi Roh Kudus ya, saudara. Atau Roh Kudus ini ya, pribadi Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta, Roh Kudus kemarin kaitannya dengan pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus, kita sudah belajar. Dan sekarang saudara, kita akan lihat Roh Kudus yang kaitannya dengan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sehingga saudara tidak bingung, lalu kok kita belajar Pentakosta, Roh Kudus baru dicurahkan 2000 tahun lalu. Nah bagaimana pada waktu sebelumnya Roh Kudus itu? Ya, mari kita baca Kejadian 1 ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat yang kedua. Mari bangkit berdiri, baik lantai atas, lantai bawah juga bangkit berdiri. Mari kita baca ya, saudara. 1 ayat saja dalam ayat yang kedua. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Ya saudara, dalam poin yang ketiga seperti saya katakan, Roh Kudus kaitannya dengan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kita melihat dulu saudara, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Nah sebenarnya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama mencatat, saudara, pertama kemarin kita sudah belajar ya, Roh Kudus itu sudah ada dalam ketiga pribadi itu, Bapa, Anak, Roh Kudus dalam kekekalan sebelum segala sesuatu diciptakan. 3 pribadi ini sudah ada, begitu saudara. Ada dengan sendirinya tanpa diciptakan. Nah, sekarang kita spesifikasi kepada pribadi Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus dalam PL setelah ada penciptaan? Kan pada mulanya Allah menciptakan, ayat 1 ya saudara. Ketika Allah menciptakan, saudara, sekarang bagaimana Roh Kudus itu? Dikatakan bahwa Roh Allah di sini disebut, kalau Roh Kudus itu disebut Roh Allah, Roh Tuhan, kadang-kadang begitu. Nah, terus
dikatakan roh Allah melayang-layang. Nah, saudara, sebelum saya lanjut menjelaskan begini ya, saudara. Kalau saudara baca Alkitab ini kan tidak boleh lepas dengan bahasa-bahasa kita kenal majas ya, saudara, bahasa-bahasa simbolik di dalamnya atau gaya-gaya bahasa kan, saudara. Tetap itu di dalam Alkitab, saudara, ya ada begitu. Karena kan, saudara, Alkitab ini begini, saya kasih tahu sedikit, saudara. Karena Alkitab ini kan kalau ditulis itu bukan berarti didikte, bukan dikte kayak kita dulu ya. Kalau zaman sekarang tidak ada, jarang sekali orang belajar di sekolah itu didikte. Kalau kita dulu didikte, karena kalau zaman kita sekolah yang sudah ya umur-umur sekarang kita yang lahir 60, 70, 80 masih itu. Ketika masuk SD, SMP, guru itu cuma pegang satu buku. Kita itu datang ke sekolah cuma bawa buku tulis, ya kan? Jadi guru itu baca, gitu. Kita ya udah didikte, kita tulis begitu. Dulu kan, kalau sekarang sudah beda. Sekarang dosennya atau guru cuma kasih materi, sudah kamu pelajari sendiri. Nah, gitu. Jadi sudah lebih apa sekarang ya, saudara? Lebih canggih ya. Nah, jadi Alkitab itu tidak didikte, saudara, tidak didikte. Jadi ketika Tuhan bicara, tulis begini ya, enggak, saudara. Jadi Alkitab itu ditulis itu sesuatu yang sudah terjadi dulu, saudara. Bayangkan ini pada mulanya sudah semenjak Adam dan Hawa itu sudah lahir. Ini ribuan tahun itu baru Tuhan datang kasih tahu kepada Musa. Ya, Musa baru lahir 3.500 tahun lalu. Baru Tuhan kuasai Musa. Jadi caranya Tuhan menguasai atau Roh Kudus menguasai Musa, saudara. Roh Kudus menguasai Musa dan Roh Kudus kasih tahu ini peristiwa terjadi dulu begini, ini Roh Kudus begini. Nah, nanti Musa akan menulis dengan gaya bahasa manusia. Nah, gitu, saudara. Di gaya bahasa manusia pun gaya bahasa orang Israel. Nah, makanya saudara mempelajari Alkitab pun kompleks, saudara. Bukan sekedar kita belajar, sudah ngerti ya, kita baik mesti pelajari bagaimana ya kehidupan orang di sana, bagaimana situasi di sana. Jadi memang agak kompleks ya, saudara, belajar Alkitab ini. Ya oke ya, saudara. Jadi ada gaya bahasa begitu, sehingga di sini saudara dikatakan roh Allah melayang-layang. Nah, ini gaya bahasa, saudara. Jangan sampai saudara pikir Roh Kudus itu kayak apa, saudara? Melayang-layang kayak burung gitu ya, kayak layangan. Nah, ini kan saya bilang tadi apa ya, saudara, gaya bahasa yang kita kenalkan di Alkitab itu kan menggunakan gaya bahasa beberapa ya, saudara, yang paling populer. Ada metafora, hiperbola, apalagi ya, saudara. Terus saya nggak lupa ya, ada alegoris, ada paradoks yang memang harus itu sudah ketika belajar Alkitab itu sudah harus ada di dalam kepala. Nah, sehingga saudara jemaat juga sedikit harus lihat ya, ketika melayang-layang ini ya, jangan sampai ada kebayang, saudara, kayak burung melayang begitu gitu ya, saudara. Ini kan pribadi Tuhan, saudara. Nah, hanya saudara, ini sebetulnya satu apa ya, saudara? Satu metafora saja lah, saudara. Satu metafora. Ya, apa ya, metafora itu kan ya kayak kita biasa bilang, dia itu tangan kanan bos ya. Padahal kan bukan tangan kanannya bos gitu ya. Kita sudah ngerti lah, dia orang kepercayaannya lah, nah, begitu ya. Jadi ini melayang-layang, saudara, ini cuma satu metafora saja bahwa Roh Kudus ini, kenapa dia masih dibilang melayang-layang? Karena belum ada manusia. Dia itu Tuhan, tetapi Tuhan itu kan harusnya mendiami manusia, bagi saudara. Nah, kita ingat nanti kita akan lihat di Perjanjian Baru, ternyata Roh Kudus itu tinggal di mana. Ingat, saudara, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa, saudara? Bait Allah atau bait Roh Kudus. Nah, gitu. Jadi karena memang belum ada manusia, dia belum ciptakan manusia, jadi dia digambarkan masih melayang-layang. Ya, kalau ini satu saya bilang tadi seperti metafora saja, saudara, karena kan kadang-kadang melayang-layang, kalau sudah gambar burung, dia melayang-layang, nanti satu waktu ada tempat, nah gitu kan, saudara, nanti akan ada tempat. Nah, karena belum ada manusia, jadi dia belum ada di sana, belum menempati satu tempat. Oke, itu saja ya. Nah, sekarang saudara saya akan kasih begini, saudara. Roh Kudus di dalam PL ini, saudara, jadi dia adalah pribadi, dan di dalam PL itu perjanjian lama ya. Di dalam perjanjian lama ini, saudara,
Dia itu pertama begini saudara. Sekarang saya masuk membawa saudara kepada sudah ada ciptaan. Kalau tadi dia sudah ada di dalam perjanjian lama ya. Jangan sampai saudara pikir, oh Roh Kudus itu baru ada di perjanjian baru. Tidak. Belum ada kitab perjanjian lama pun Roh Kudus itu sudah ada. Jadi dari kekekalan sudah ada dia. Tapi setelah ada penciptaan, saudara, setelah ada penciptaan, bagaimana Roh Kudus itu, bahkan sudah ada orang, sudah diciptakan manusia, Roh Kudus itu di dalam perjanjian lama, dia itu tidak menempati semua manusia. Jadi tidak semua manusia, khususnya kita persempit lagi, manusia yang percaya, itu dia pun tidak mau menempati di situ. Hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, sehingga saudara, di sini dia berkata melayang-layang. Nah, sehingga kalaupun sudah ada manusia, nanti tidak semua manusia dia akan menyatakan dirinya sebagaimana di perjanjian baru. Nah, sehingga saudara, ayat yang kita lihat dulu, coba saya ajak saudara membaca di Keluaran 31, saudara, ayat 1 sampai 11, agak panjang ini. Jadi hanya orang-orang tertentu yang Tuhan punya maksud kepada orang itu. Nah, kalau di sini saudara, kita akan lihat bagaimana Musa akan mendirikan satu kemah dan kebutuhan-kebutuhan di dalamnya. Nah, mau mendirikan satu tempat itu pun saudara, karena ini bicara kemah untuk bait Allah, saudara, untuk Tuhan datang, saudara, dia punya ukuran-ukuran. Ukuran itu harus tepat semua. Bahan-bahan harus tepat, diolah dari bahan mentah sampai bahan jadi. Itu hanya orang khusus. Nah, orang khusus ini pun saudara, bagaimana itu bisa menjadi tepat seperti apa yang Tuhan minta? Orang itu harus dikuasai Roh Kudus. Nah, setelah orang itu dikuasai Roh Kudus, melakukan tugas-tugas itu selesai, Roh Kudus tinggalkan orang itu. Nah, itu di perjanjian lama, saudara. Nah, coba kita lihat dulu di sini. Kita baca ya, bergantian ya, bergantian. Ayat 1 surah ayat 2, karena ini agak sampai ayat 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, telah kutunjukkan saya bin Uri bin Nur ke suku Yehuda. Dan telah kupeduhi dia. Nah, dia di sini ini tadi balik-balik ayat 2. Jadi mereka ini masa, nah ini yang saya bilang tuh nanti jadi kayak tukang bangunan untuk membangun bait Allah, kemah Allah dan perkakas-perkakas di dalam. Ya ini tadi dia bilang Basalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Jadi mereka berdua ini. Ayat 3 saya baca. Dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah. Jadi Tuhan penuhi dia dengan Roh Kudus. Tidak semua orang pada waktu itu, cuman mereka. Dengan keahlian dan pengertian. Oh, jadi Roh Kudus memenuhi dia untuk menguasai dia, Basalel ini, itu supaya mereka memiliki keahlian khusus. Jadi keahlian itu Tuhan punya, Tuhan kuasai dia. Tahu-tahu kok dia jadi bisa, jadi pintar. Nah itu dia. Dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Supaya tidak perak dan tembaga. Nah, jadi itu ya saudara. Jadi bagaimana Basalel ini bagaimana mau buat emas? Kan dari mentah itu saudara. Ya perak, bagaimana buat tembaga? Itu caranya Roh Kudus kuasai dia. Karena Roh Kudus kan tahu semua. Mau buat apapun dia tahu. Nah, tetapi Roh Kudus ini adalah Roh Tuhan, saudara. Dia adalah pribadi Roh, menguasai ini dari sesuatu yang belum jadi bisa jadi-jadi. Ya Tuhan saja, ini saja kan barang sudah ada ya, emas yang sudah ada, perak yang sudah ada tapi mentah. Tapi bagaimana ini bisa menjadi bahan jadi, saudara? Itu bagi Tuhan yang gampang, karena Tuhan itu bumi ini saja dan benda-benda lain itu kan dari tidak ada bisa jadi ada. Bagi Tuhan itu gampang. Karena dia Roh Kudus itu maha begitu. Apalagi ini sudah ada bahan. Hanya manusia ini kan tidak tahu apa-apa. Manusia tidak tahu apa-apa, tapi bagaimana dari bahan mentah ini bisa menjadi bahan jadi. Nah, Tuhan kuasai dia. Kalau sekarang banyak orang mengerjakan sesuatu dari bahan mentah karena orang lain sudah temukan, kan begitu. Baru dia olah lagi. Oh, sudah ada pelajaran. Oh, seperti ini dia kerjakan. Nah, ini kan belum pernah ada bait Allah. Belum pernah ada.
Sehingga bagaimana ini bisa tepat, bukan cuma jadi begitu emas, tapi ukurannya pun persis, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, ini hanya sesuai dengan permintaan Tuhan. Jadi memang harus Tuhan kuasai dia. Nah, lanjut lagi ayat 5. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ayat 6. Dalam hadis yang saya telah diberikan kalian, harusnya mereka membuat segala apa yang telah diperintahkan kepada. Tahan dulu ya. Jadi kan makanya ini saya bilang, Tuhan bilang haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Sementara perintah itu Tuhan itu harus tepat. Tidak boleh ada salah, saya bilang tadi. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ayat 7 saya baca. Kemah pertemuan. Jadi kemah pertemuan ini kan urutannya begini ya saudara. Musa keluar, terus bikin kemah. Tempatnya Roh Kudus akan turun atau Tuhan turun. Di dalam ada 2 loh batu, ada saudara, kandil, tempat menorah itu bukan menoreh ya saudara. Menorah itu apa? Kaki dian. Nah, ada aturan-aturan di dalam saudara, kaki dian. Nah, itu perabotan-perabotan. Nah, itu urutannya dari kemah, baru jadi bait Allah bangunan canggih ya saudara, itu kalah bangunan sini itu nanti. Makanya satu waktu saudara, saya terus berdoa jemaat Tuhan diberkati Tuhan terus satu waktu ke Israel ya, harus ada itu saudara, supaya saudara tuh kita kan Alkitab ini tidak sekedar bukan sekedar oh ini pernah terjadi, tapi ada tempat-tempat khusus yang memang masih ada bukti sejarahnya. Jadi penting untuk saudara lihat khususnya ini dari pertemuan kemah kan berubah. Setelah itu kemah itu kan pindah-pindah dari Mesir, mereka jalan sampai di Israel. Nah, satu waktu kan di Daud sampai Salomo Tuhan suruh berdirikan itu bait Allah permanen. Jadi bangunan permanen. Nah, di situ saudara akan terheran-heran melihat bagaimana di sekitar 3.500 tahun mereka punya batu. Kalau kita kan bata nih kecil-kecil, tapi itu batu utuh saudara, tapi 4 persegi panjang, itu besar-besar saudara, itu rapi sekali potongannya. Itu kalau kita lihat terheran-heran. Nah, makanya itu yang didirikan yang jadi bangunan bait Allah. Nah, tapi sekarang saudara tinggal lihat temboknya aja ya saudara, tapi saudara bisa lihat itu, terheran-heran. Makanya saya bilang satu waktu saudara minta Tuhan berkati untuk bisa berangkat ke Israel, bisa melihat itu saudara. Bait Allah. Sayangnya sekarang saudara sudah tidak bisa masuk. Saya 2 kali pergi ke Israel tuh bisa lihat orang Israel itu lagi bangun bait Allah di dalam tanah saudara. Bagi kita siap-siap aja saudara, karena itu bait Allah kalau muncul di atas itu ada 2 masjid saudara. Yang kalau saudara lihat sekarang perang-perang itu ada masjid apa itu? Yang kubah hitam, kubah emas itu dua-dua di atas itu kalau dia muncul saudara, saya tidak tahu gimana caranya, karena mereka bilang pokoknya bait Allah itu akan berdiri, sementara mereka bangun di dalam tanah. Ya, kalau itu muncul saudara, ya berarti di atas ini pasti hilang. Nah, hilangnya bagaimana kita belum tahu caranya saudara. Nah, itu pasti udah perang seluruh dunia saudara ya. Tetapi itu tentu sudah mendekat. Nah, dulu saya masih masuk, saya masih bisa lihat mereka kerja di dalam. Masuk kedua udah tidak boleh, cuma boleh suruh lewat di pinggir, tapi turun di dalam tanah, ada terowongan. Ya, mereka bilang udah tidak boleh karena udah mau selesai. Saya bisa diajak di dalam dulu saudara, pertama pergi, bisa lihat ada kolamnya sesuai Alkitab. Mereka bikin ini kolamnya, dijelaskan. Ini kolamnya mengairi ke bait Allah nanti, karena kan ada kebutuhan air untuk bait Allah. Wah, saya bisa lihat di dalam. Yang kedua, tidak boleh. Dia bilang, kenapa saya tidak boleh lihat? Tidak boleh, sudah mau jadi, sudah mau selesai. Ya, oke, sudah saya balik lagi. Itu maksudnya dari kemah sampai jadi bait Allah. Nah, tahun 70 kan bait Allah dihancurkan. Itu kan tempat Roh Kudus tinggal. Roh Kudus tinggal di bait Allah, tempat khusus saja, saudara. Nah, setelah itu saudara, bait Allah ini dihancurkan. Berpindah yang saya bilang tadi. Roh Kudus tidak tinggal di bait Allah, tapi
Di mana saudara? Tubuh manusia. Nah itu kan, itu di perjanjian baru ya. Kita akan ke sana lagi. Oke, saya sudah ke sana. Jadi pertemuan tabut hukum. Kembali, Roh Kudus kuasai orang itu, Basalel itu, supaya tepat pembuatannya. Karena memang membangun bait Allah, sekalipun ini masih kemah, dan perabotan-perabotan di dalam itu khusus, harus tepat, tidak boleh salah. Ya, kalau alat-alat di dalam pun harus tepat ukurannya. Coba ayat selanjutnya. Ayat 8. Ayat 8 siapa ya? Saudara, 1, 2, 3. Dan segala perkakasnya, roh kebakaran. Ya, ini ya, jadi seperti saya bilang tadi, ini kan semua peralatan ini, perabotan ini kan tadinya belum ada. Tapi bagaimana mau bikin perabotan di tempat Tuhan akan hadir dan dia minta tepat ukurannya, bagaimana bisa? Ya harus Roh Kudus sendiri kuasai dia. Beda yang saya bilang sekarang, kalau orang bikin sekarang dia sudah punya ukuran, karena Alkitab udah tulis ukurannya sekian, sekian, sekian. Ya, kita pun bisa buat. Nah begitu saudara. Tapi ini kan tadinya belum ada. Nah ayat 9 saya baca. Ayat 9. Mesbah korban bakaran, nah ini barang-barang yang ada di kemah suci. Dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan. Nah ini sudah, karena makanya ada baju pembasuhan. Air dari mana? Saya bilang tadi ada kolam itu. Sudah disiapkan. Dengan alasnya. Ayat 10, saudara. Pakai peralatan, baik pakai air kudus, punya air pengharum, maupun pakaian untuk melakukan pertandingan. Nah, tahan dulu ayat ini. Jadi, oke, saya langsung masuk saja, saudara. Begini, jadi Roh Kudus ini termasuk mendiami tempat khusus yang juga saudara bersifat temporal saja ya, sementara. Baik tempat kudus dan orang-orang tertentu termasuk para imam, saudara, dia Roh Kudus mendiami mereka, tapi hanya temporer saja, ya tidak selamanya. Selesai menjabat Roh Kudus tinggalin. Begitu itu memang supaya saudara kebayang. Sulit ya di perjanjian lama itu. Sulit. Nah, maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Jadi ketika mereka memegang satu jabatan itu, saudara, memang Roh Kudus kuasai mereka. Karena untuk melakukan tugas-tugas jabatan imam tidak boleh sembarang. Ya, tidak boleh sembarang. Baik imam itu memang mereka ada pendidikan, mesti latih dulu. Ya, Roh Kudus kuasai baru boleh melakukan tugas. Ya, nah, kalau sekarang seperti sekarang ya, orang menjadi pendeta. Ya kalau di GPDI wajib saudara, dia tidak boleh langsung kamu pegang jabatan jadi gembala sidang, tidak boleh. Di GPDI begitu, tidak boleh. Oh saya mau buka sidang langsung saya jadi gembala, tidak boleh. Di GPDI tidak. Ya, harus kamu sekolah dulu, sekolah pendidikannya, belajar dulu Alkitabnya. Alkitab aja belajar, itu saya bilang tadi kan kompleks saudara. Ya belajar dulu, masuk ke sana, baik teorinya, pendidikannya itu di GPDI ya saudara. Setelah sekolah, kali sekolah Alkitab, praktek lagi, habis praktek ya mirip dokter ya. sekolah praktek, begitu lagi masuk lagi, sekolah lagi, praktek lagi. Nah sekarang udah mewajibkan lagi. Dulu cuma bisa sampai sekolah Alkitab, sekarang wajib lagi, kamu harus masuk S1. Selesaikan S1, begitu. Udah sekolah Alkitab 2 kali, masuk lagi saudara, harus S1, begitu. Udah S1 disuruh lagi, kalau bisa kamu ada uang masuk ya ambil S2. Karena memang kompleks belajar Alkitab. Nah, ini juga mereka begitu saudara. Untuk sampai jadi imam ada, tapi memang mereka khusus orang-orang Lewi. Jadi diajar semua sampai melakukan, karena mesti tepat melakukannya, nggak boleh salah. Ya, nah semua itu mereka orang-orang inilah didiami oleh Roh Kudus. Ya, di perjanjian lama ya, sangat beda. Kalau seandainya kalau sekarang saya imam ini di perjanjian lama, saudara itu tidak bakal didiami oleh Roh Kudus. Cuman saya doang. Dan mereka yang bertugas. Itu aja didiami Roh Kudus. Jemaat enggak. Setelah bertugas, Roh Kudus tinggal. Beda dengan sekarang. Kalau kita sekarang mau yang bertugas saudara di sana, sama-sama ada Roh Kudus. Amin saudara. Nah itu saya sudah masuk sedikit saudara supaya saudara bisa lihat bagaimana perjanjian lama, juga sedikit saya menyinggung di perjanjian baru. Nah ayat selanjutnya, ayat terakhir, ayat 11. Mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat
seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Jadi harus tepat. Kalau tidak tepat, bahaya. Makanya orang-orang ini, saudara, supaya tepat, Roh Kudus diami mereka. Oke, saya balik lagi ke Perjanjian Lama. Roh Kudus itu hanya mendiami, saudara, orang-orang tertentu. Saya akan masuk ke Perjanjian Baru ya, saudara. Jadi saudara bayangkan dulu begini. Roh Kudus di Perjanjian Lama, saudara, dia itu, saudara, pada waktu belum ada ciptaan, dia itu adalah pribadi. Setelah ada ciptaan langit dan bumi, belum ada ciptaan manusia, Roh Kudus itu masih digambarkan masih melayang-layang. Setelah ada manusia, Roh Kudus masih menempati manusia tertentu saja. Seperti tadi, saudara, Basalel dan rekan-rekannya pada waktu pembuatan bait Allah. Kedua, melalui, saudara, Roh Kudus hanya mendiami, dan semua ini hanya sifat temporer ya, sementara. Itu imam-imam yang bertugas, atau juga, saudara, itu raja-raja. Contoh kita lihat ada raja Israel itu mulai ada raja kan, saudara, Saul, Daud, ya, Salomo. Dia hanya menempati orang tertentu saja. Nah, itu Perjanjian Lama. Dan sorry, saya tidak ini ayat-ayatnya, tapi sudah boleh baca saja. Seperti, pokoknya dia pemimpin. So ingat juga Simpson, saya lihat juga Simpson, itu Roh Tuhan juga kuasai dia. Tapi ketika Simpson itu bersalah, Roh Kudus tinggalin dia. Nah, ini rawan, so di Perjanjian Lama, saya bilang tadi, Roh Kudus tempati seorang seperti Simpson. Tapi ketika Simpson bersalah, Roh Kudus tinggalin. Sehingga Simpson pada waktu dia memiliki kekuatan dari Tuhan, Roh Kudus diami dia, itu saudara? Dia diikat oleh orang Filistin, saudara, itu pakai tali yang sangat kuat. Aduh, dia bilang dia cuma gerakkan begini kayak jerami. Dia bilang kayak jerami bakar, cuma putus. Mau pakai rantai pun dia bilang kayak jerami, putus. Karena Roh Tuhan menguasai dia. Tapi ketika dia bersalah, Roh Kudus tinggalin dia. Satu waktu mereka ikat dia, tangkap, dia mau lepas ekor, nggak bisa karena nggak ada Roh Tuhan. Nah begini, tapi setelah Roh Tuhan kuasai dia lagi, saudara, jangankan cuma tali, saudari, tali itu, gedung pun, saudara, gedung zaman dulu kan tiang-tiang, makanya saudara, saya bilang tadi, kalau saudara pergi ke Israel, ke daerah-daerah Timur Tengah lah, saudara, waktu zaman kekuasaan Romawi, saudara menguasai, saudara kan lihat kan bangunan-bangunan zaman dulu ya, zaman dulu itu tiang-tiangnya besar-besar, saudara, besar-besar. Nah, itu tiang-tiang itu saja waktu Roh Tuhan berkuasa kepada Simpson, itu dia bisa robohkan langsung. Karena Tuhan menguasai dia. Nah, itu Perjanjian Lama ya, saudara. Tapi, saudara, agak beda dengan kita ya, salah sedikit. Saudara, ini kan Simpson bersalah, Roh Kudus tinggalin. Tapi beda. Beda dengan kita. Sekarang kita akan baca, tapi saya indikan dulu, saudara, lihat ya. Sekarang Roh Kudus itu kepada semua orang percaya. Tapi kalau kita bersalah, melanggar firman Allah, kita berdosa, Roh Kudus tidak tinggalin kita. Yang ada Roh Kudus bawa kita pada kebenaran. Kamu udah salah, kamu harus bertobat, kamu itu anak Tuhan, kamu itu sudah diselamatkan. Jadi dia tidak tinggalkan kita. Justru dia ingatkan kita. Dia bawa kita lagi pada kebenaran. Sampai akhirnya kan kita kadang-kadang sadar sendiri. Iya. Saudara bisa bayangkan di Perjanjian Baru ini kehidupan kita sekarang sangat berbeda dengan Perjanjian Lama. Tapi Roh Kudus sudah ada di sana ya. Jadi, itu Perjanjian Lama. Saudara ingat ya bagaimana Roh Kudus kaitannya dengan kehidupan di Perjanjian Lama dan kehidupan Perjanjian Baru kepada ciptaannya atau kepada orang-orang percaya. Jadi di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya mendiami, saudara, orang-orang tertentu, saudara, para imam, tempat tertentu, khususnya di kemah suci atau bait Allah, dia menempati itu saja, saudara, dan bersifat adalah temporer saja, tidak selamanya. Nah, sekarang saudara, saya bawa saudara melihat di Perjanjian Baru, saudara, di Perjanjian Baru. Ini bertujuan, saudara, saya mengajar saudara dalam hal Roh Kudus kaitan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, supaya memunculkan rasa syukur tentu buat kita, rasa syukur, rasa terima kasih kepada Roh Kudus. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, saudara bisa bayangkan kita ini setelah melihat Roh Kudus di Perjanjian Lama.
Saudara, hanya satu orang saja dia bikin salah, Roh Kudus bisa tinggalin dia. Bagaimana Roh Kudus hanya bersifat temporer saja kepada orang-orang tertentu, tetapi bagaimana di perjanjian baru sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Ya. Coba kita lihat dulu, saya ajak saudara membaca dalam Kisah Rasul 2, saudara, ayat 17 sampai 18. Saya akan mulai begini, saudara. Ini kan setelah peristiwa Pentakosta. Jadi kalau perjanjian lama juga begini, saudara. Roh Kudus itu hanya mendiami, menempati orang-orang tertentu, suku tertentu juga. Suku tertentu. Jadi hanya khusus, dan khususnya kepada suku Israel. Suku Yehuda juga, saudara. Tetapi sangat berbeda, saudara. Oh, sebentar lagi. Di perjanjian lama tidak ada anak-anak juga di sana. Roh Kudus tidak mau diami anak-anak. Karena Roh Kudus kalau mendiami seorang hanya satu kebutuhan tertentu. Tapi di perjanjian lama sudah akan ketemukan Roh Kudus mendiami anak-anak. Tapi di perjanjian baru, anak-anak pun Roh Kudus diami. Makanya saya pernah bilang begini, jangan salah saudara, kita ini orang tua. Anak-anak, tahu-tahu sudah Roh Kudus tanpa kita sadari, Roh Kudus pakai anak-anak menegur kita dengan bahasa mereka, tapi Roh Kudus pakai. Bisa ada yang bilang, Pak, kok enggak ke gereja? Kok enggak berdoa? Pak, mohon maaf. Ini anak-anak. Ini saya hanya kutip sebetulnya dari salah satu saudara. Anak-anak saudara bilang, Pak, kenapa ngerokok? Nah itu, sorry ya saudara, bukan saya. Ini karena memang saudara sendiri yang cerita. Anak saya ngomong gitu, saya juga rasain. Sebetulnya kadang-kala Roh Kudus tuh pakai dia. Bisa paham gak saudara? Roh Kudus pakai dia, sehingga kita kadang-kala orang tua, kamu anak-anak jangan tegur anak-anak itu. Pokoknya sesuatu kalau ternyata itu sebetulnya yang kita lakukan itu salah, dan seolah-olah ini anak sekalipun anak kecil, tegur kita. Mungkin saudara berkata, secara etika tidak sopan. Jangan langsung tegur begitu. Jangan lihat dari tidak sopan atau sopannya. Lihat dari sisi kebenarannya. Karena mungkin Roh Kudus itu memang pakai dia. Haleluya saudara. Untuk menegur kita orang dewasa. Mari kita baca ayat ini. Mari bangkit berdiri dulu saudara. Bangkit berdiri. Lantai bawah bangkit berdiri. Saya dulu ya. Atau saudara dulu baca ayat ini. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari kemenangan bahwa kamu mencoba berfokus anak-anak laki-laki dan perempuan akan berbuat dan domba-domba akan dan orang-orang berbuat Amin. Sampai di sini silakan duduk dulu. Jadi saudara bisa bayangkan kan, saya ceritakan bagaimana di perjanjian lama tadi, tapi tidak adanya Roh Kudus pada anak-anak, tidak sembarang orang, tapi sangat berbeda ketika setelah peristiwa Pentakosta dalam perjanjian baru. Tidak juga dalam khusus orang Israel, tetapi dia berkata bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas kemana saudara? Semua manusia. Nah ini sudah saya bilang, bahasa Alkitab ada bahasa hiperbol. Ini semua manusia, jadi hiperbol. Jadi kan berarti saudara kalau gambarkan tidak memahami ini, oh berarti semua manusia yang ada di muka bumi ada roh Tuhan, ada Roh Kudus. Tidak begitu. Jadi bahasa hiperbol ini maksudnya semua orang percaya Yesus. Bisa paham ya saudara? Jadi semua orang percaya Yesus, begitu saudara, ada Roh Kudus. Jadi mau dia orang tua, opa, oma, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, mau anak-anak sekolah minggu, kalau dia percaya Yesus, berarti dia ada apa saudara? Roh Kudus. Amin saudara. Ada Roh Kudus, ingat ya, salah satu fungsi Roh Kudus mengajar, menegur. Dan Roh Kudus itu tidak bicara dari langit, dia bicara kepada orang-orang tertentu. Makanya saya bilang saudara, tidak mustahil Roh Kudus bisa bicara dari anak-anak kepada kita orang tua. Iya saudara, dia bisa bicara. Saya aja saudara kadang, ya dulu ya saudara, kalau sekarang anak-anak saya agak mungkin apa malu atau udah bosan atau enggak peka dengar suara Roh Kudus. Kalau dulu saya nyetir saudara, ambil bahu jalan, mereka langsung bicara. Pak itu salah. Kadang-kadang mau cepat lah gitu kan saya. Padahal saudara,
Tapi hati saya bergejolak. Benar sih dia ngomong. Tapi kadang-kadang manusiawi saya kadang-kadang tidak melihat itu adalah teguran dari Roh Kudus. Teguran dari Roh Kudus. Dan benar saya jalan, nggak ada apa-apa. Besok saya jalan sendiri, atau minggu depan saya jalan sendiri, baru jalan juga, nggak ada anak, aman, nah gitu kan. Mungkin hati saya sudah kebal, saudara, Roh Kudus sudah bicara melalui anak, saya jalan, sampai di depan, minggir, polisi udah kena, gitu sudah. Pak, ya udah bayar, mau bayar zaman dulu, mau di sini atau di sana, kan begitu. Kalau sekarang nggak ada di sini di sana. Tidak tahu ya, tapi yang saya lihat sekarang ya udah ketat begitu, pokoknya kena udah. Nah, saya balik lagi saudara, jadi kita melihat bahwa sangat berbeda. Makanya saudara, begitu kasih Allah luar biasa buat kita, Roh Kudus itu ada pada kita, orang-orang percaya di zaman perjanjian baru, mau siapapun dia, apapun pekerjaan saudara, mau saya pendeta, gembala sidang, saudara sebagai jemaat, sama-sama ada Roh Kudus. Kalau kita dalam konteks berkeluarga, mau kita orang tua, mau dia istri, mau dia anak-anak, mau dia pembantu rumah tangga, asal dia percaya Yesus, dia ada Roh Kudus. Haleluya saudara. Ada Roh Kudus dalam kehidupan dia. Lanjut lagi saudara. Baca 1, 2, 3. Nah, benar kan saya udah bilang tadi. Juga kemana? Ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Ayat 19. 23. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan asap. Ayat 20. Terakhir saja. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Saudara, ini majas ya saudara. Jadi jangan saudara saudara seperti saya bilang tadi, ini hanya bahasa-bahasa simbolik saudara. Bukan berarti bulan menjadi darah. Nanti saudara tunggu bulan, lihat ada darah nggak? Ada darah itu berarti tanda Tuhan sudah mau datang. Ya enggak begitu saudara. Ya bukan itu maksudnya. Ini di akhir zaman sudah nanti. Itu maksudnya kan bagaimana saudara itu akan, memang saudara nanti kalau terjadi peperangan kan banyak pertumpahan darah di mana-mana. Ya. Jadi jangan bayangkan bulan ada keluar darah ya saudara, bukan begitu. Ya, oke. Hari yang besar dan mulia. Jadi memang satu sisi hari yang besar, hari yang mulia bagi orang percaya ketika Tuhan datang kedua kali. Tetapi satu sisi bulan menjadi darah, sesuatu yang berbahaya bagi orang tidak percaya di hari kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 21 lagi, ayat 21. Baca 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oke, itu seperti karena kan ayat sebelumnya tadi itu. Saya balik lagi kepada Roh Kudus. Jadi bagaimana saudara bisa melihat Roh Kudus kaitannya saudara dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Roh Kudus itu sudah ada kekekalan. Kalau di PL dikatakan tadi, dia hanya ada pada orang tertentu, bersifat temporer. Tapi so bisa bayangkan di perjanjian baru, Roh Kudus itu ada kepada semua orang percaya, suku apapun engkau, apapun jabatanmu. Roh Kudus ada pada orang percaya dan bersifat permanen. Haleluya saudara. Dia bersifat permanen. Jadi makanya saudara jangan salah saudara, Roh Kudus saudara dan saya ini, saya bilang tadi saudara, itu dia akan terus tuntun ke dalam kebenaran. Salah pun, kita kan kadang-kadang salah itu bisa satu peristiwa yang sama, bisa berulang sampai 10 kali. Hal yang sama kan, tapi so bisa bayangkan, Roh Kudus tetap ingatkan, sadarkan. Sekalipun kita bilang, aduh, udah gak layak saya ini sebetulnya. Tapi so bisa bayangkan kasihnya Tuhan itu. Kadang-kadang ada orang percaya berkata, saya sebetulnya ya Pak, sudah tidak layak Roh Kudus tinggal pada saya. Kita saja saudara merasa sudah tidak layak. Tapi tetap aja Roh Kudus bilang, tetap aku tinggal di dalam kamu. Haleluya saudara. Itu Roh Kudus kepada orang percaya. Makanya saudara Islam Tuhan, tentu kita sangat bersyukur ya saudara.
akan pribadi kita ini. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara, Roh Kudus tetap tinggal pada orang percaya. Saya bawa saudara, ayat tadi kita sudah baca, saya sudah bilang, 1 Korintus 3 ayat 16 kita baca. Tapi ingat ya, Roh Kudus tidak pernah tinggal kepada orang yang tidak percaya Yesus, itu saja. Ya saudara, hanya khusus pada orang percaya Yesus. Mau orang kau percaya Yesus, tapi memang dia percaya sungguh-sungguh pada Yesus ya. Orang percaya sungguh-sungguh pada Yesus bukan berarti tidak bersalah, tetap ada salahnya. Sehingga saudara juga jangan menghakimi. Kamu udah percaya Yesus masih berdosa, tetap aja masih manusia akan berdosa. Tetap akan berdosa, tetapi ada Roh Kudus. Amin. Saudara kalau lihat, aduh anak saya, aduh suami, aduh istri saya ini bandel nih, udah bilang aja Roh Kudus engkau mampu menyadarkan. Amin. Karena itu Roh Kudus, dia pasti bisa. Mari kita baca, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin, saudara. Wah, saudara tahu kalau saya cerita latar belakang Jemaat Korintus itu, saudara pulang aja baca. 1 Korintus, saudara baca aja, mereka punya kehidupan dosa, segala dosa ada di mereka. Itu Jemaat Korintus, saudara. Itu dosanya, waduh. Tapi tetap aja Roh Kudus bilang tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh. Ini bukan berarti suruh buat dosa, bukan. Itu betapa kasihnya Tuhan bagi orang percaya. Dia akan bikin kita terus sebagai orang percaya. Dari 10 dosa, jadi 9, jadi 8, jadi 7. Dia ingatkan terus sampai kita tidak berdosa. Lepas dan amin. Itu Roh Kudus. Ya. Satu ayat lagi, saudara. Oh, saya sudah lewat lagi nih ya. Jamnya. 1 Korintus 6 ayat 19. Sekalipun sama ayatnya, tapi kita baca. Baca 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, apa saudara, adalah bait Roh Kudus. Ini tubuh itu penting. Makanya saudara jangan kita hanya berdoa, Tuhan berkati rohani saya. Tidak boleh juga, rohani itu penting. Tapi tubuh jasmani ini penting di hadapan Tuhan. Ya kita kalau tidak ada tubuh jasmani ya habis. Ya kan saudara? Makanya tubuh ini kita juga doakan tubuh kita. Tuhan tolong tubuh saya ini beri kesehatan. Tujuannya harus tahu berarti kan untuk memuliakan Tuhan. Jadi tubuh ini penting. Makanya Tuhan menulis teks bukan aku mendiami roh, bukan. Aku mendiami apa saudara? Tubuhmu. Sarsnya kita, dagingnya kita. Memang Tuhan diami. Haleluya saudara. Karena tubuh ini memang akan kelihatan buah-buahnya itu dari tubuh kita memang. Terus baca 2, 3. Roh Kudus yang kamu peroleh dari mana? Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ingat, tubuh kita bukan milik kita sendiri. Tubuh kita juga adalah miliknya Roh Kudus. Tempat Roh Kudus mendiami, maksudnya itu. Satu lagi deh, 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saya izin ya saudara agak lewat panjang ini. 1 Yohanes 4, mari baca. Bangkit berdiri untuk baca ayat ini. Mari lantai bawah juga bangkit berdiri. Baca 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Tentu sudah tahu alasannya. Kenapa roh kita yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia? Mau setan-setan, ya, roh-roh apapun, roh orang tidak percaya. Karena bukan roh kitanya, tapi ada roh siapa? Roh Kudus, ada roh Tuhan. Dia mendiami kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Mari kita bersyukur kepada Roh Kudus yang telah mendiami kita. Tidak secara temporer, tapi dia mendiami kita selamanya. Bahkan posisi kita bersalah pun dia tetap mendiami kita. Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang mengasihi kita. Selain kita sekarang hanya berkata, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Tubuh ini adalah baik.
Tubuh ini belum sepenuhnya Tuhan untuk Engkau, tapi Engkau sepenuhnya bagi tubuh ini. Kami berterima kasih Tuhan. Saya tergerak naikkan pujian, mari datanglah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari datanglah Roh Kudus. Amin. Kami perlu padamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Datanglah dengan kuat kuasa, datanglah dengan penuh. Sebentar saudara, pujian ini maksudnya mari datanglah Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus tidak ada pada kita. Maksudnya supaya Roh Kudus menyatakan terus kasih-Nya kepada kita. Roh Kudus datang menolong kita. Roh Kudus datang menyembuhkan kita. Roh Kudus datang menguatkan kita. Roh Kudus datang menerangi kita. Saudara, kalau saudara yang mungkin perlu Roh Kudus saat ini menerangi hidupmu, menyembuhkan engkau, menguatkan engkau, atau apapun dalam pergumulanmu, mari nyanyikan pujian ini berkata, Roh Kudus mari datang. Mari datang kepada saya. Angkat kedua belah tangan kita, nyanyikan pujian ini. Mari datanglah Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus menyatakan kasih-Nya di dalam tubuh kita yang adalah bait Allah. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Oh datanglah dengan kuat kuasa. Datang sembuhkan saya. Datang sembuhkan saya. Sekali lagi, mari datanglah Roh Kudus. Oh ya Roh Kudus, mari datang nyatakan kasih-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu, nyatakan terang-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Amin Roh Kudus, haleluya Tuhan. Amin. Datanglah dengan kuat kuasa, datang pulihkan kami, haleluya. Datang pulihkan kami. Mari tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Mari setiap pribadi kita, mari bersekutu dengan Roh Kudus, bilang Roh Kudus, sesuai apa yang kau pergumulan sekarang. Kalau kau bergumul kesembuhan-Mu, berkata Roh Kudus mari datang, sembuhkan saya. Kau bergumul tentang keluarga-Mu, kau berkata Roh Kudus mari pulihkan keluarga saya. Kau bergumul tentang usaha-Mu, mari kau berkata Roh Kudus pulihkan usaha saya. Apapun pergumulan pribadi, mari minta Roh Kudus pulihkan, Roh Kudus sembuhkan, Roh Kudus tolong. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Roh Kudus yang melepaskan dari yang jahat. Mari Roh Kudus datanglah bagi kami. Biarkan Roh Kudus memulihkan engkau. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu saat ini. Dia mengasihi engkau. Amin. Amin ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita semua berterima kasih kepada Roh Kudus. Saya percaya kita mengalami pengalaman-pengalaman dan Roh Kudus. Kita juga akan banyak mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau telah melawat kami. Kami percaya Engkau telah menyembuhkan kami. Kami percaya Engkau telah melepaskan kami dari yang jahat. Kami
Kami percaya Engkau telah memulihkan rumah tangga, keluarga, pekerjaan kami. Dan apapun jenis pergumulan kami percaya Tuhanlah pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami Tuhan akan pribadi-Mu yang sudah tinggal pada kami selama-lamanya. Terima kasih, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri pujian buat Tuhan. Haleluya, Tuhan berkati kita. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, semua yang merasa terberkati dengan firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Nanti dengan kasih Kristus, Saudari Tiara dipandangkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah menemukan setiap hati kami. Kau berkati ya Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu. Kau tuntun ya Tuhan, Kau sertai dimanapun, kapanpun hamba-Mu berada. Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan yang kedua. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, haleluya, amin. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku merasakan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, terima kasih untuk segenap jemaat yang telah memberikan korban persembahan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati untuk setiap pelayanan dan keluarganya. Dan terima kasih juga untuk yang bertugas di WL, tim pemain musik, tim asyar, dan tim multimedia. Dan terima kasih juga untuk segenap jemaat yang sudah hadir. Kita sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Dan saya akan memberikan pengumuman dalam kegiatan gereja kita dalam seminggu ke depan. Untuk nanti jam 10 ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan untuk nanti sore jam 5 ada ibadah raya yang kedua di gereja. Nanti boleh diajak untuk kerabat atau keluarga yang belum ibadah, boleh diajak untuk ibadah sore. Dan untuk doa puasa mingguan kami di Kota Wisata. Dan untuk puasanya boleh dipilih, boleh puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Dan kembali lagi hari Rabu ada ibadah komsel jam 19.30 di kediaman keluarga Bapak Akyong di Pasar Minggu. Dan untuk hari Jumat ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP jam 7 malam. Dan untuk hari Sabtu ada doa pagi di gereja jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan untuk sorenya ada ibadah anak-anak remaja atau YMB di gereja jam 18.15. Dan kembali lagi minggu depan untuk ibadah raya yang pertama itu di jam 8 pagi di gereja, dan lanjut jam 10 untuk ibadah anak-anak sekolah minggu, dan lanjut lagi sorenya jam 5 sore untuk ibadah raya yang kedua. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua itu bangkit berdiri. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini, dan nanti dengan kasih Kristus Bapak Gembala pimpin doa.
dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah beribadah saat ini. Kembali kami sebentar, Tuhan akan melakukan aktivitas kami, baik di dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami masing-masing, pendidikan anak-anak kami. Sepanjang minggu ini kami butuh Tuhan. Tuhan buat berhasil apa yang kami kerjakan. Tuhan mengurapi kami, sehingga setiap aktivitas kami melakukannya dalam pengurapan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sekali lagi. Umat-umatmu yang saat ini sedang sakit, juga ada yang di rumah sakit, doa kami bersama, belas kasihan Tuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhkan semua yang sakit. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur dan mengakhiri ibadah ini. Kami mau terima berkat daripadamu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami, anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah menjadi segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.